Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga selalu menjadi edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini kita sedang melakukan pemupukan, di mana pemupukan yang kedua kalinya ini perlu kita ketahui bahwasanya pemupukan yang kedua ini untuk menghadapi musim kemarau. Jadi batang kopi ini perlu nutrisi yang cukup ketika mau menghadapi kemarau, apalagi yang kayak kemarinnya. Mudah-mudahan lah cuaca hari ini tahun ini tidak sama dengan tahun kemarin, kira-kira seperti itu. Apa saja pupuknya yang kita lakukan dan berapa dosisnya, per batangnya berapa, terus perbandingannya pupuk apa saja yang kita aplikasikan di kebun kita. Pada bulan 12 kemarin saya melakukan pemupukan yang pertama itu menggunakan Ponska dan urea juga, dan sekarang pun ini juga yang kita lakukan pemupukan, karena sejatinya kita melakukan pemupukan itu tidak perlu yang mahal-mahal, tetapi yang tepat pada yang dibutuhkan bagi tanaman kopi. Perbandingannya 2:1. Kalau kemarinnya itu bulan 12 itu 2 kintal itu Ponska, 1 kintalnya itu urea. Dan sekarang pun masih tetap yang seperti itu, karena saya kira udah cukup dari kandungan nitrogen ini. Kebun kami ini saya kira sudah cukup. Ketika kita melakukan pemupukan itu, dilihat terlebih dahulu batang kopi yang ada di kebun kita. Kalau sekiranya kandungan nitrogen ini sudah terpenuhi, maka dari nitrogennya, pupuk ureanya ini tidak terlalu banyak pun dia tidak jadi masalah. Nih, saya kira udah cukup dari kandungan nitrogennya. Dari bahan-bahan yang ada ini, saya kira udah cukup. Dan dosisnya seperti apa ketika kita melakukan pemupukan? Tetap kayak biasanya yang biasa kami lakukan pemupukan. 1 batang ini kemarinnya saya kasih setengah kilo. Kalau sudah batangnya sebesar ini teman-teman, nih pupuknya setengah kilogram, 1 mangkok ukurannya. Mangkoknya kayak gini, mangkoknya seperti ini. Jadi kita penuhi 1 mangkok ini untuk per batang. Namun perlu diketahui yang dilakukan pemupukan setengah kilo atau 1 mangkok itu batangnya yang sudah usianya itu, usia sambungan maksudnya itu sudah di atas 5 tahun ataupun 7 tahun ke atas, yang sudah seperti ini. Ini kerangkanya udah besar betul nih, tunggu sehari itu. Nih, itu pupuknya. Jadi tetap setengah kilogram kami lakukan pemupukan. Bulan kemarin itu, bulan 12 saya lakukan pemupukan setengah kilo. Untuk saat ini tetap setengah kilo. Jadi 1 batang ini 1 kilogram untuk melakukan pemupukan. Kalau sambungan masih muda seperti ini, jangan terlalu banyak teman-teman. 1 genggam aja udah cukup. Nih, seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa kok tidak dilakukan pelobangan bagi pupuk ini? Begini teman-teman, ketika kita mau melakukan pemupukan itu bisa kita lakukan pemupukan dengan cara mengasih lubang terlebih dahulu, cuman dengan satu teori, satu catatan, bahwasanya cuaca di kebun kita itu hujannya sudah jarang-jarang. Kalau masih setiap hari untuk mengirit biaya ataupun mengirit tenaga, jadi kami lakukan seperti biasanya, udah ditabur seperti ini. Setengah kilo ini teman, nih, tetap setengah kilo. Dan ini pun akan terserap nanti kalau hujannya masih setiap hari. Dan keadaannya sekarang seperti ini, buahnya masih hijau, masih hijau royo.
hikmah nih teman-teman, rata-rata hikmah punya saya. Ini pun pupuknya, kita tabur aja, gak jadi masalah ini. Seperti ini buahnya untuk saat ini, alhamdulillah masih bisa panen teman-teman, masih bisa panen. Dan itu pun buahnya, ini pun bahan-bahannya untuk tahun depan. Pemupukan untuk saat ini yaitu untuk menghadapi musim kemarau satu, yang kedua kalinya itu untuk menghadapi musim pembungaan nanti. Ketika bahan-bahan B0 ini yang seperti ini udah mau memasuki pembungaan nih, bahan-bahan B0 ini akan memasuki musim pembungaan, lalu kita beri dengan nutrisi yang cukup, maka pembungaan ini akan lebih sempurna nanti. Itu satu. Yang kedua kalinya, biar bahan-bahan B0 ini terjaga dari penyakit dan lain sebagainya, karena pupuk Ponska itu sudah lengkap teman-teman. Pupuk majemuk NPK ini sudah lengkap. Seperti inilah keadaan kebun kami, masih amburadul teman-teman. Tapi alhamdulillah, meskipun kemarinnya dikena kemarau yang sangat ekstrim, masih bisa berproduksi meskipun tidak sebagus tahun kemarin. Bersyukurlah, yang penting kita bisa bersyukur, insya Allah hasilnya akan barokah. Ini bun, pupuknya kita campur aja. Jadi bahan-bahan yang seperti ini, bahan-bahan B0 ini, yang ini akan memasuki pembungaan. Ketika nutrisi ini diaplikasikan untuk bulan-bulan ini, maka yang ini akan segar bugar nanti teman-teman. Pembungaannya akan sempurna. Ini tugu sari. Tugu sarinya seperti ini. Sudah mau musim bunga, insya Allah sebentar lagi akan mekar nih teman-teman. Kita berharap tahun ini bisa bersahabat cuacanya. Nih. Tugu sari sudah di atas 10 tahun ini teman-teman. Udah mekar nih. Udah mekar. Ada sih buahnya, cuman tidak sebagus tahun kemarin kayaknya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebat. Melihat bahan-bahan yang ada ini, kita mempunyai harapan besar untuk bahan-bahan B0 ini bisa berproduksi secara maksimal. Ini pun bahan-bahan tugu sarinya. Mantap. Yang penting di tengah ini tidak ada bahan-bahan yang Allah lebih sekiranya menutupi kerangka pun bahan-bahannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.